Semarang merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia yang masih menyimpan nilai historis dan budaya. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yang terletak di wilayah pesisir ini merupakan bekas pusat pemerintahan kolonial Belanda dan pernah disinggahi oleh berbagai etnis, sehingga memperkaya berbagai peninggalan serta warisan budaya yang dimiliki. Selama ini, jika kita berbicara mengenai kota Semarang, maka akan tertuju pada berbagai bangunan peninggalan sejarah yang terkenal ataupun kuliner lumpianya. Hampir tidak pernah terpikir bahwa di kota ini juga berkembang motif batik khas yang unik dan menarik. Padahal motif batik Semarang telah berkembang sejak lama, walaupun eksistensinya pernah memudar pada beberapa dekade lalu. Revitalisasi eksistensi batik Semarang adalah harapan yang bukan hanya untuk pelestarian budaya saja, melainkan juga keberlanjutan masyarakat kota Semarang yang lebih baik. Batik menjadi warisan unik yang perlu dikenal dan dimaknai lebih dalam. Kakak siapa? Dengan kakak Ica. Bapak Agus. Saya Ayu. Saya Ulfi. I'm Adam Gray. Kenapa kakak akhirnya milih pakai batik? Karena batik itu kan khas Indonesia ya. Iya. Kita harus mencintai tradisional itu. Selain seragam juga kita melestarikan, apalagi kita kan guru ya Bu ya, juga memberikan contoh kepada anak-anak bahwa batik itu nggak kuno, tapi sekarang jadi tren juga. I actually, as a bule, I really like the batik fashion. I understand it's a traditional dress for Indonesia. Sebuah tradisi budaya yang ada di Nusantara ini yang dulu sempat redup dan Indonesia sudah mencanangkan kembali yang namanya batik itu adalah sebuah budaya Nusantara. Dengan adanya itu, remaja generasi sekarang ini sudah mulai gemar menggunakan batik. Kakak tahu batik Semarang nggak? Kurang tahu. Kurang tahu ya, motifnya itu ada motif lawang sewu, Amanasem, burung kuntul. Batik Semarang itu adalah batik yang arahnya di pesisir. Tidaknya kalau kita adalah pesisiran, pastinya ada yang laut. Dan kita di Semarang karena kita kenal yang namanya asam arang, yang dipakai adalah simbol asam yang ada di daerah Serondol. Kemudian adanya burung kuntul juga, itu adalah khas yang ada di kota Semarang. Harapannya Bapak untuk kedepannya gimana? Harapannya setidaknya batik Nusantara menjadi sebuah ciri khas Nusantara yang mampu dikenalkan kepada dunia, karena sekarang banyak desainer-desainer Indonesia yang sudah membuat batik sedemikian rupa hingga menjadi sebuah pakaian model style yang tak kalah dengan busana-busana yang ada di luar sana. Nggak cuma dipakai, tapi mungkin anak-anak kedepannya juga bisa menciptakan ya Mbak. Saya Iin, perajin batik Semarang, Kabupaten. Nama batik saya Cinta Batik Semarang, atau orang kadang lebih kenalnya dengan batik Pak Eko. Saya memulai usaha tahun 2006. Jadi gini ya, saya ceritakan sejarahnya biar paham semuanya. Batik Semarang itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1800. Jadi sejak zaman kita masih dijajah sama Belanda. Di tahun 2006 itu, di bawah naungan Dekranasda atau Dewan Kerajinan Nasional Kota Semarang, melatih 20 orang yang berada di wilayah Kecamatan Semarang Timur untuk diberikan pelatihan cara membatik. Nah,
20 orang itu salah satunya saya. Jadi sebenarnya batik-batik Semarang, motif-motif yang sebenarnya itu bukan Asem Lawang Sewu atau Tugu Muda. Semarang sudah ada batiknya sejak tahun 1800 dan dilihat dari letak geografis, Semarang itu letaknya di pesisiran. Batik pesisiran itu adalah batik yang motifnya flora dan fauna, jadi bebas. Beda dengan batik Jogja atau Solo. Perkenalkan, nama saya Dr. Siti Maziah M. Hung. Saya dosen dari Prodi S1 Sejarah Universitas Diponegoro. Pertama kita harus tahu batik itu apa. Kalau di dalam internet ya, itu selalu pengertian batik itu berasal dari kata ombo dan tik atau hamba dan tik itu salah sebetulnya. Yang perlu kita luruskan, batik itu ya batik ya, itu adalah kata batik. Kemudian kalau hambatik itu sebetulnya adalah kata kerja yang kemudian kalau pada zaman sekarang disebut batik itu sendiri, jadi membuat batik. Kemudian batik Semarang adalah batik yang berkembang di Semarang karena masing-masing tempat itu memiliki identitas sendiri-sendiri, termasuk batik Semarang itu. Di Semarang yang agak membingungkan itu karena tidak ada nama motif, sehingga kemudian batik Semarang itu yang seperti apa itu yang kadang membingungkan. Dan kemarin ada salah satu pembatik di Kampung Batik, Mas Eko ya, Pak Eko itu mengatakan bahwa ternyata kalau di Pekalongan yang disebut batik Semarangan itu istilah untuk tanahan atau latarnya ya, jadi dasarnya itu berupa motif-motif tertentu yang dikenal oleh orang di Pekalongan. Misalkan gambar kupu, kita ambil dari filosofi kupu itu dari metamorfosisnya kupu. Ulat itu ibarat katal, merugikan, jelek, diibaratkan sikap yang nggak bagus. Kepompong itu dia diem aja, diibaratkan bahwa itu adalah masa orang untuk mengintrospeksi dirinya atau masa merenung, kemudian menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu identik dengan sesuatu yang cantik, yang bagus, yang baik. Jadi dari orang yang nggak bagus kemudian mengintrospeksi dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Perjuangan dalam mengangkat kembali eksistensi batik Semarang oleh para pengrajin di Kampung Batik tentu tidaklah mudah. Pengetahuan akan motif batik Semarang yang lebih praktis juga menjadi kendala. Apalagi saat ini cukup sulit menemukan orang dengan keterampilan membatik yang pas dan paham akan makna dari kegiatan membatik itu. Perkembangan zaman telah memberikan ruang kreativitas dalam merevitalisasi kembali budaya yang pernah memudar. Namun, tanpa diiringi oleh pengetahuan yang mendalam, maka makna budaya tersebut bisa berubah. Sama halnya dengan batik. Sesuatu kain yang sakral kemudian telah dimodifikasi menjadi lebih beragam dan bisa menghilangkan makna-makna di dalamnya. Padahal, bagi seorang pengrajin, membatik bukanlah hal yang mudah dan instan. Semua membutuhkan nilai historis dan estetika yang tinggi agar tidak salah makna dan fungsinya. Mari, hargai berbagai proses para pengrajin batik dengan tidak hanya mengenakannya, melainkan juga dengan memaknai serta menghargai berbagai seni dan budaya dalam kain tersebut.